Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau dibelikan mobil. Biarlah itu tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Rock MTP, apa kabar? Haleluya. Tidak terasa ya, kita sekarang sudah ada di bulan Februari. Minggu pertama bulan Februari. Tanpa terasa, kalau saudara hitung-hitung, kita sudah sampai kepada minggu ke-46. Kita mengadakan perjumpaan hari minggu kita lewat Zoom. Nah, ini sudah minggu 46, 6 minggu lagi. Kita sudah 1 tahun. Sudah hampir 52 minggu ya. Kita ada dalam pertemuan sekalipun hanya lewat Zoom. Tapi haleluya, kita tetap bersemangat, kita tetap bergairah, kita tetap bertumbuh, kita tetap bersukacita karena semuanya ini. Nah saudara-saudara, saya ingin sekali kita kembali lagi untuk memperhatikan pertumbuhan. Ya, kita harus
kembali lagi berpikir tentang pertumbuhan dalam kehidupan ini. Sebab jelas sekali bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, pertumbuhan ini tetap akan memegang peranan dalam kehidupan kita. Nah, saya kali ini akan membahas hal yang praktis dengan kita sekalian berhubungan dengan pertumbuhan. Jadi saya ingin membahas pada kita sekalian yang kita sebut dengan proses bertumbuh. Ini adalah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Proses bertumbuh. Ayat yang bakal kita baca, kita akan membaca dari kitab Kolose, pasalnya yang kedua. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ketujuh, tapi saya menyarankan saudara membaca seluruh Kolose pasal 2, seluruh pasal dari Kolose pasal 2. Saya ingin membahas Kolose pasal 2 ayat 7 dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-10 ya. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya menyarankan saudara membaca seluruh Kolose pasal 2. Sebab itu semua bahan yang ingin saya bahas pada saudara. Saudara senang dengan judul khotbah? Judul khotbahnya adalah proses pertumbuhan. Ada hal yang kita perlu pikirkan matang-matang dalam berproses. Sebab kalau sudah proses, itu akan melibatkan sikap kita, akan melibatkan mentalitas kita, akan melibatkan tindakan-tindakan kita. Karena praktis, bukan? Nanti disitulah kita akan tahu bahwa itu ada proses. Ada proses yang terjadi. Kita tidak melihat pertumbuhan itu begitu aja, enggak. Ada proses yang terjadi. Dan proses ini terjadi baik secara spiritual maupun terjadi secara natural. Sebelum kita membacanya, saya ingin menasehatkan kita sekalian untuk mengingat bahwa kita ini adalah manusia spiritual yang juga natural. Ya. Jadi saya selalu katakan bahwa kita ini adalah spiritually natural and naturally spiritual. Jadi kita ya gitu. Apa yang kita kerjakan secara natural itu bisa bermakna spiritual. Dan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan demi spiritual, kita kerjakannya dengan cara natural. Jadi kita adalah spiritually natural, naturally spiritual. Dengan pemahaman hal itu, mari kita akan baca Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Yesus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Itu aja yang kita baca. Saya mau kita konsentrasi kepada ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 adalah proses di mana terjadi, yaitu kita berakar, kita dibangun di dalamnya, kita diteguhkan di dalamnya, tapi kita kemudian melimpah dengan ucapan syukur. Hal tersebut adalah hal yang kita perlu bangun dari hari ke hari. Kemudian ayatnya ke-8 muncul kata itu, hati-hatilah. Hati-hatilah muncul ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada apa saudara? Ada tantangan, ada rintangan, ada hurdle, ada obstacles, ada apa tuh? Ada batu sandungan yang bisa terjadi di depan kita. Dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Nah, mari kita akan melihat apakah proses
yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, kita mesti tahu bukan, waktu kita menerima Tuhan Yesus, itu terjadi pertukaran kehidupan. Sudah tahu ya? Saudara kemudian mengalami pertukaran kehidupan. Jadi tolong jangan cuma dilihat dari sisi ini. Oh, saya udah terima Yesus, udah masuk surga. Nah, bukan itu. Bukan itu. Surga ya, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saudara kemudian harus tahu ada 3 proses yang harus kita lewati sebelum kita betul-betul mengalami pertumbuhan yang kuat sampai kita menghasilkan buah. Dan proses ini berlaku. Jadi kita pertama harus berpikir proses. Katakan dulu kata itu, berpikir proses. Jangan cuma berpikir akibat. Kita kadang-kala sebagai orang-orang percaya terlalu pragmatis kita. Kita mau hasilnya aja. Nggak suka proses. Kita bahkan nggak mau pusing prosesnya. Kita mau hasilnya aja. Ya, memang banyak generasi kita ini dibesarkan dengan pemimpin-pemimpin pragmatis. Yang nggak pusing prosesnya untuk menjadi pemimpin. Sikut orang, bantai orang, injak orang, jelekkan orang, salahkan orang untuk mereka jadi pemimpin. Bisa kayak begitu. Tapi pemimpin yang pragmatis ini akan menghasilkan orang-orang yang sifatnya pragmatis. Cuma mau hasil, nggak mau proses. Nah, kalau kita sebagai orang percaya cuma mau hasil dan tidak mau proses, itu akan menimbulkan masalah besar dalam kehidupan kita. Karena begini, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan proses. Makanya saudara diciptakan dari kecil dulu kan. Saya juga suka mikir ya, kenapa Tuhan nggak jadikan kita dari tua dulu, baru kemudian turun menjadi muda sampai kemudian jadi muda dan kemudian hilang gitu. Dari kecil jadi dewasa tua baru mati gitu. Enggak. Coba berpikir terbalik. Tapi Tuhan tidak berpikir demikian. Dia mulai kita dari benih, bayangkan kecil sekali, enggak terlihat, naik pelan-pelan, berpikir, berproses, berkembang. Tuhan kita adalah Tuhan proses. Our God is a God of a process. Jadi kita, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita diminta untuk berpikir proses. Ulang-ulangi kata itu, berpikir proses. Saya suka ingatkan pada diri saya, Jonathan berpikir proses ya. Ketika yang saya inginkan tidak menjadi kenyataan, saya katakan pada diri saya, Jonathan berpikir proses ya. Tuhan lagi proses kehidupanmu. Ketika saya kemudian kecewa sama orang, Jonathan berpikir proses. Kita perlu berpikir proses. Karena memang proses itulah yang akan mendatangkan kepada kita. Proses itu yang akan mendatangkan kepada kita kekuatan dan alasan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dan memang benar bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Proses itu menolong kita supaya waktu kita bertumbuh dengan sikap yang benar, dengan arah yang benar untuk mencapai tujuan yang benar. Jadi kalau kita berpikir proses, kita tentu akan sejalan dengan Tuhan. Kita nggak gampang mengeluh. Kita akan tetap bersukacita. Coba kita lihat ada 3 proses. Berhubung dengan apa yang terjadi di ayat yang ke-8, kita perlu lihat dulu ada 3 proses penting. Proses yang pertama saya menyebutkan dengan proses pemahaman. Ini menurut saya adalah hal yang paling rumit dari semua proses yang terjadi. Ya. Ini mungkin adalah hal yang tidak banyak orang perhatikan. Pada sisi ini kita tidak boleh potong kompas dengan menyederhanakannya begitu saja dan kemudian membuang intisarinya. Karena seringkali orang mau bikin gampang sampai kegampangan, sampai kemudian kita jadi Kristen gampangan. Kan begitu. Karena mereka gagal paham. Mereka tidak masuk dalam proses pemahaman yang Tuhan inginkan. Saudara, coba saudara lihat bahwa dalam perjalanan pertumbuhan kekristenan kita berhadapan dengan proses. Kita berhadapan dengan proses pemahaman. Memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. That is not easy, correct? Tidak gampang, kan? Siapa bilang kita kemudian begitu baca Alkitab langsung paham? Siapa bilang?
Sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga tahu bahwa tidak gampang. Dan saya pasti salah kalau saya berpikir tiap saya mengajar orang langsung mengerti. Enggak, belum tentu. Dan bahkan waktu saya mengajar yang saya kira benar, apakah itu sudah merupakan pemikiran yang penuh dari sebuah kebenaran? Jawabannya juga tidak. Kita mungkin cuma mengerti segelintir saja yang dapat kita cocokkan pada situasi kita, pada konteks kita, pada masalah kita. Kan begitu. Tapi kita seringkali suka gagal paham kan. Saya kasih contoh. Misalnya terjadi perang antara umat Tuhan dengan musuh. Saya tanya pada saudara. Kira-kira musuh Tuhan itu musuhnya Tuhan? Jadi Tuhan kemudian berpihak kepada umatnya tidak dengan musuhnya. Saya baca di Alkitab berkali-kali. Yang jadi musuh umat Tuhan juga yang tercatat itu juga sebenarnya adalah umat yang Tuhan ingin selamatkan. Cuma karena mereka berpikir jahat terhadap bangsa Israel, Tuhan harus menghukum mereka. Kalau Tuhan hukum mereka, apakah Tuhan tidak menghukum bangsa Israel? Tuhan hukum juga bangsa Israel. Sama-sama dihukum kalau berbuat salah. Sama-sama. Cuma masalah, bangsa Israel punya tanggung jawab yang lebih. Karena mereka diberi tanggung jawab untuk menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Saya masih ingat ya, ini sebuah kisah saja, sebuah pemahaman buat kita sekalian. Bahwa Tuhan kita itu tidak berpihak. Karena dia mengambil alih. Dia tidak berpihak. Dia mengambil alih. Coba pikir kata itu. Tuhan tidak berpihak, dia mengambil alih. Sampai saya bisa sampai kepada pemikiran, itu pemahaman ini karena saya belajar dan saya lihat. Oke. Saya kasih contoh. Masih ingat waktu Yosua sudah berjalan luar biasa. Mereka sudah menyeberang Sungai Yordan. Sekarang mereka sudah sampai di sebuah tempat. Dan tempat itu bernama, masih ingat? Jericho. Dia lihat ke depan Jericho. Dia berdoa dan bertanya, how on earth? Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Oh Tuhan janji, pasti kita menang. Tapi caranya saya mau tahu. Sementara dia mau merenungkan, dia lihat dari jauh. Udah ini tembok gede banget. Tahu nggak tembok kota Jericho? Itu saking gedenya. Menurut cerita, itu orang bisa berlomba kereta di atas temboknya. Gitu. Jadi it's a big wall. It's a big, thick wall. Itu bukan cuma sekedar temboknya besar, tapi dia juga tebal. Ya, tebal. Ya. Yosua lagi berpikir, oh I know, saya tahu Tuhan kita dapat mengalahkan bersama dengan Engkau. Tapi bagaimana caranya? Sementara dia lagi berpikir, merenung, tiba-tiba the Lord of Hosts muncul. Tuhan semesta alam muncul. Malaikat Tuhan semesta alam. Saya cenderung selalu berkata bahwa itu adalah penampakan Yesus di perjanjian di perjanjian lama. Ya. Dia muncul situ. Kemudian Yosua tanya, siapa engkau? Engkau di pihak lawan kah atau engkau di pihak kawan? Yosua bilang, you di pihak Israel atau you di pihak Babilonia atau saya di pihak Jericho. Tuhan berkata begini, tanggalkan kasutmu. Aku panglima bala tentara Tuhan. Dia nggak jawab pertanyaannya. Jadi dia berkata begini, I'm not taking side. I am taking over. Saya tidak memilih pihak. Saya mau ambil alih semuanya ini. Wow. Itu Tuhan kita. Ya. Kita mulai berpikir proses, kita sadar. Bahkan bangsa Israel dengan musuh-musuhnya. Saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim misalnya. Musuh-musuh itu hanya dibangkitkan Tuhan kok untuk menyerang bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah lupa Tuhan. Gitu aja. Tuhan pakai kadang-kala hal tersebut. Nah ini menunjukkan kepada kita, kalau proses berpikir kita jelas, kalau proses pemahaman kita jelas, kita tidak akan salah paham pada Tuhan. Kita tidak akan salah paham. Ya, banyak orang membaca Alkitab sebentar dan gagal paham sudah dikhotbahkan. Itu berbahaya kan? Nah, kita perlu mempelajarinya, kita perlu merenungkannya. Dia perlu menjadi daging dalam kehidupan kita.
Saat masih ingat? Kunci pemahaman ada di mana? Ini dia yang saya beritahu pada saudara. Di dalam pemahaman kuncinya ada di mana? Nah, saudara masih ingat kan? Kunci dalam memahami kehendak Tuhan adalah menjadikan dia raja dalam kehidupan kita. Menjadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita jadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita, dia akan menerangi kehidupan kita. Dan terang itulah yang akan membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Masih ingat prinsip penabur benih di dalam Matius pasalnya yang ke-13? Ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kenapa engkau mengajar menggunakan perumpamaan?" Yesus berkata kepada mereka begini, "Ini, kepadamu diberikan apa? Karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Kepada mereka tidak. Sebab tujuan perumpamaan dikatakan supaya yang tidak perlu mengerti tidak usah mengerti." Jadi rupanya kata kuncinya di sini. Bahwa kalau orang punya pemerintahan Tuhan atau kerajaan Allah memerintah dalam kehidupannya, dia dengan mudah dapat mengerti perumpamaan-perumpamaan Tuhan. Karena mereka memiliki karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Jadi pemahaman di sini adalah begini saudara. Waktu kita tidak paham, disitulah kesempatan kita menyerah kepada dia yang duduk di atas tahta. Kita menyerah kepada Tuhan yang berkuasa. Kita menyerah kepada dia. Di situ kita menjadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil berkata begini, Tuhan, Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau maha tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Berikan kepadaku pemahaman. Disinilah kita kemudian paham betul bahwa proses pemahaman itu penting sekali dalam kehidupan ini. Proses pemahaman yang membuat kita tahu. Oke, contoh berikut. Saya berikan proses pemahaman yang Paulus katakan buat kita. Sampai muncul kata itu. Kan sudah tahu kata yang berkata begini. Kita lihat Filipi pasalnya ketiga. Coba kita lihat kitab Filipi pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang 14. Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-13 ya. Yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung. Itu kan betul ya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betul ya? Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tahu kan statement ini? Berpikir statement ini apa? Statement ini muncul karena Paulus sudah belajar. Apa yang Paulus belajar? Dia sampai pada pemahaman. Pemahaman itu dia ketahui. Coba kita baca ayatnya yang ke-12. Supaya saudara tahu alasan mengapa kata itu muncul di ayat yang ke-12. Ayat 12. Nah, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Coba lihat. Jadi ayat 13 ini, saudara mengerti ada kata aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Ini namanya pemahaman. Dia tahu bahwa situasi yang berubah dari kurang ke kelimpahan, kelimpahan ke kurang itu nggak ada masalah. Sebab menurut dia adalah tidak ada lagi yang rahasia. Soal kekurangan ataupun soal berkelimpahan. Itu baik aja. Sebab menurut dia adalah dia udah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan? Karena dia masuk kepada proses pemahaman. Oh, waktu kurang begini, waktu lebih begini. Dia kemudian berkata enggak, kurang dan lebih enggak ada masalah. Saya harus mencukupkan diri. Dalam kurang saya harus cukup, dalam kelebihan pun saya harus cukup. Kalau memang ada yang berkelebihan, tentu Tuhan bermaksud lain. Tetapi dia memiliki pemahaman. Makanya dia berkata, aku segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi lihat ya, proses pertama kita sebut dengan proses pemahaman. Ini penting proses pemahaman. Proses pemahaman ini penting. Makanya kalau saudara lihat 4 jenis tanah hati itu di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak belukar, dan tanah yang baik.
Tebak, apa definisi tanah yang baik? Itu dia bilang ini, orang yang mendengar firman kerajaan itu dan mengerti dan paham. Saudara, kita perlu pengertian. Tapi kan Tuhan tidak lepaskan kita tanpa pengertian. Kita tentu tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita pengertian demi pengertian. Bahkan Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh pengertian. Di proses yang pertama ini, bergaulah dengan Roh Kudus. Bergaulah dengan firman Allah. Nah, firman Tuhan, kalau saudara baca kitab, dia akan membuat orang yang bodoh menjadi bijak. Pengenalan akan Allah akan membuat kita bertumbuh dalam pengenalannya. Dan penuh dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia berikan kepada kita. Firman Tuhan membuat mata bercahaya. Kita bilang firman Tuhan membuat kita lebih berhikmat daripada musuh-musuh kita. Membuat kita lebih bijak daripada pengajar-pengajar kita. Kita bahkan lebih mengerti daripada orang-orang yang tua dan berpengalaman. Kenapa? Karena firman Allah ada padaku. Jadi dalam proses pemahaman ini, bergaul dengan firman Allah, bergaul dengan Roh Kudus, dan izinkan hikmat Tuhan menguasai kehidupan kita. Yang kedua, setelah proses pemahaman, kita masuk pada yang kedua, yaitu proses persekutuan. Proses persekutuan ini penting sekali. Karena Tuhan datang dalam kehidupan kita. Alkitab bilang kita dipanggil dalam persekutuan dengan anaknya. Dalam persekutuan inilah kita belajar hubungan yang, saya punya bahasa ini, hubungan segala waktu dengan Tuhan. Jangan berpikir nanti di gereja baru saudara berhubungan dengan Tuhan. Nanti di Zoom hari Minggu baru saudara berhubungan dengan Tuhan. Dan saudara berpikir, enggak, saudara harus membangun continuous fellowship. Sebuah fellowship yang terus terbangun dalam kehidupan saudara. Persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan. Itu butuh proses. Itu butuh fokus. Itu butuh apa saudara? Prioritas. Siapa bilang kita langsung punya proses, kemudian langsung. Saya masih ingat, kita suka salah pikir tentang proses. Ada orang berpikir, ada orang yang sampai nggak tidur-tidur, duduk jauh-jauh malam cuma baca Alkitab, gagal proses. Karena dia kemudian korbankan hal yang lain. Ada orang yang pergi pelayanan, pergi kebaktian dari Senin sampai Senin, cari ibadah, cari apa. Kalau sekarang mungkin Zoom tiap hari, lupa tanggung jawab yang lain, gagal. Persekutuan mereka kemudian menjadi sandungan bagi orang lain. Persekutuan itu adalah mengembangkan kesadaran dari dalam. Bahwa Tuhan ada dengan kita. Dan kita berjalan bersama dengan dia. Itu butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Murid-murid Yesus. Banyak kali. Gagal mengerti. Sampai Yesus harus bertanya kepada mereka. Berapa lama lagi aku harus ada bersama dengan kamu? Berapa lama lagi? Nah, seperti surat ini, kok kamu gak nangkap sih? Kok kamu gak ngeh gitu loh? Gak nangkap. Saya bilang ini enggak. Ini. Kalau sudah baca di kitab Kolose pasal 2 tadi. Kita ada di dalam dia. Sudah baca dari ayatnya ke-7, 8, 9, 10, 11, 12. Semuanya ada di dalam dia. Di dalam dia kamu diteguhkan. Di dalam dia kamu berakar. Nanti lagi ada, kalau saudara baca teliti pelan-pelan di pasal 2 itu dibilang ini. Di dalam dia kamu disunat, ya. Di dalam dia kamu masuk dalam baptisan. Di dalam dia kamu dibangkitkan. Itu dibilang itu. Semuanya di dalam dia. Di dalam dia. Itu artinya adalah proses fellowship. Nah, pernahkah saudara membaca pernyataan Yesus seperti ini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dulu saya pikir ini adalah untuk pelayanan. Tapi setelah saya pelajari pelan-pelan. No. Ini adalah proses persekutuan. Proses bersama dengan Yesus. Proses memikul kuk. Sebab gambaran daripada ini adalah 2 ekor lembu. Ya, orang selalu katakan 1 lembu senior, 1 lembu junior. 1 lembu adalah Yesus dan Yesus mengajak kita sebagai lembu yang lain. 1
satu penanggungan kuk bersama dengan Yesus. Kemudian kita belajar dari dia. Kemana dia pergi, kemana dia melakukan sesuatu. Kita kemudian ikuti caranya, ikuti DNA-nya, ikuti apa yang dia mau. Di sini proses pembelajaran berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berkata begini, ini akan membuat kamu lega, membuat kamu lebih bertumbuh, lebih cinta Tuhan. Ada orang semakin sibuk dalam pekerjaan Tuhan, marah-marahnya tambah banyak, bludruknya dia tunjukin, terus dianggap itu tegas. Bukan tuh, darah tinggi, itu karakter nggak jelas, itu perlu bertobat, itu perlu ada. Sama dengan Yesus, belajar lagi dari Yesus untuk mendapatkan kelegaan jiwa. Belajar disiplin dengan dia, bergerak bersama dengan dia. Dan sebenarnya kalau mengkhotbahkan Matius pasal 11, saya selalu mengatakan itu adalah panggilan persekutuan dengan Tuhan. Panggilan mendisiplin diri kita. Panggilan untuk mengadakan penyesuaian. Panggilan untuk terbentuk supaya peer kita, supaya sekeliling kita adalah semua yang dari Tuhan. Kemudian dikuasai oleh pemikirannya. Jadi lebih bagus. Jiwa kita mendapat ketenangan. Kita belajar arti kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ternyata produk dari fellowship dengan Tuhan adalah belajar dari dia. Belajar dari dia. Mata kuliahnya adalah mata kuliah kehidupan. Yaitu kelemah lembutan dan rendah hati. Kita kemudian tidak paksakan kehendak kita. Ya. Susah loh jadi pemimpin tidak memaksakan kehendak. Orang bilang nanti pemimpinnya kurang tegas. Tidak. Tapi pemimpin yang bersama dengan Yesus. Mereka tegas tapi bukan kehendak mereka yang mereka endorse. Mereka endorse kehendak Allah. Mereka endorse kerajaan Allah. Itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah proses pemahaman. Yang kedua adalah proses persekutuan. Tapi yang ketiga ini yang cukup penting buat kita. Ini adalah proses pembentukan. Kalau proses pembentukan ini, saya menyebutnya ada arena-arena yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita untuk kita dibentuk. Dan tempat pembentukan yang paling baik dan paling efektif dan murah harganya adalah arena orang-orang dekat di sekeliling kita. Kenapa Tuhan pakai orang dekat untuk membentuk kita? Kenapa orang dekat yang sering membuat kita kecewa? Kenapa orang dekat yang membuat kita marah, kepahitan, terluka bertahun-tahun? Kenapa? Kenapa orang dekat yang membuat kita merasa dihianati? Memang orang dekat itu dekat dengan kita, jadi gampang nusuknya. Dekat dengan kita, gampang geseknya. Dekat dengan kita, gampang mencium, tapi menampar juga. Mereka dapat mencium, tapi menusuk dan menikam juga. Ya, dan yang paling penting, efisien, kan? Biayanya murah. Dia tidak perlu terbangkan dari jauh. Dan karena dekat, tiap-tiap hari ketemu. Bukan cuma efisien, dia efektif. Berlaku tiap-tiap hari. Mereka saling menggesek dengan kita. Ada arena. Pikirkanlah semua yang ada di sekitar kita sebagai arena di mana Tuhan akan membentuk kita. Dan arena-arena itu kadangkala membuat kita diperkuat. Saya udah belajar. Bahwa kadangkala orang-orang dekat kita kan yang mengkhianati kita. Orang yang kita percayai, orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita bina, orang yang kita... Kadangkala itu yang kemudian menyerang balik kita dan bikin susah kita. Tapi prinsipnya sangat simpel. Ada proses di situ. Kita sudah bahas proses pemahaman. Kita sudah bahas proses persekutuan. Tapi yuk kita paham proses yang saya sebut dengan pembentukan. Arena-arena ini perlu buat kita. Bagaimana kita melihat arena-arena ini? Paulus punya pemahaman dengan arena-arena tersebut. Lihatlah bahwa arena itu diciptakan Tuhan untuk kehidupan kita supaya kita jadi lebih baik. Waktu Paulus sakit pada tubuhnya, dia menyebutnya arenanya sebagai duri dalam daging. Jelas kan? Dia sebutkan hal tersebut. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, dia sebut mereka itu adalah anjing-anjing. Arena dia sebut seperti itu. Dia nggak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah orang yang tahu arena yang dia hadapi. Dan menurut dia arena ini bagus untuk membentuk dia. Makanya dia berkata buat kita, arena apapun yang sedang kita masuk, gak usah khawatir. Sebab segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan.
Makanya dia bilang orang percaya boleh berhadapan dengan tantangan, kesulitan, masalah. Nggak usah khawatir. Sebab arena ini melayani tujuan. Yang penting kita tahu tujuannya. Kita tahu tujuannya. Nah, sebenarnya saya harus singgung ini dari depan, tapi saya bilang aja. Tahu nggak filsafat-filsafat kosong yang datang itu? Dia ingin hantam pemahaman kita. Supaya kita gagal untuk melihat Tuhan dalam arena-arena kehidupan kita. Filosofis yang kosong, yang seperti berkata Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli, Tuhan membenci kamu. Itu salah semuanya. Filsafat kosong yang kelihatannya benar tapi tidak berpusat, tidak berdasar pada Kristus. Kalau dia berdasar pada Kristus, kita nggak ada masalah. Waktu dia mengalami sakit, dia berkata Roh Kudus mencegah dia. Roh Kristus mencegah dia. Dia melihat arena-arena tersebut sebagai sesuatu yang penting. Apakah Paulus gagal dalam proses pembentukan? Oh, bisa saja. Waktu arenanya adalah Yohanes Markus. Dia kemudian harus bertengkar keras, bertempur berat dengan mungkin bapak rohaninya sendiri. Atau mentornya yang bernama Barnabas. Itu kemudian kita lihat. Oh, bisa jadi dia gagal. Tapi masalahnya kan bukan di situ. Dia terus bertumbuh. Dia terus bertumbuh. Dia mulai paham. Dia nggak gagal paham lagi. Dia mulai mengerti dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan orang percaya. Dia kemudian paham. Oh, dalam pembentukan arena-arena tersebut bisa terjadi. Tapi kita bisa menang dalam hal tersebut. Untuk sementara buat kita sekalian, arenanya semuanya sama. Pandemi. Sama arenanya. Cuma ada yang mengalami lebih berat. Ada yang mengalami masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Ada yang harus pakai ventilator, ada yang sulit, ada yang melewati. Ada yang nggak kena, tapi semuanya sedang mengalami. Ada yang nggak kena di sisi kesehatan, tapi dia kena di sisi finansial. Ada yang finansialnya berantakan sama sekali. Ada yang banyak hal, uncertainty, a lot yang terjadi dalam musim pandemi. Itu kan cuman arena. Kalau kita punya pemahaman, kita punya persekutuan, arena kita dapat hadapi bersama-sama. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Pertumbuhan kita adalah kita harus berpikir proses. Dan menyadari bahwa 3 proses ini, yaitu proses pemahaman, proses persekutuan, dan proses pembentukan ini harus berlaku dalam kehidupan kita. Makanya kita kemudian menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Karena kita berpikir proses. Jalani proses dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara-saudara? Saya berharap firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberikan masukan kepada kita. Bahwa waktu kita berhadapan dengan proses, kita nggak gampang menyerah. Waktu kita berhadapan dengan proses, temukan pemahaman yang Tuhan inginkan dari firman-Nya sesuai dengan konteks kehidupan kita. Yang kedua, pelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terus mengembangkan persekutuan. Yang ketiga adalah pembentukan-pembentukan yang terjadi selayaknya mendewasakan kita. Kita tidak perlu menyerah. Tidak harus pindah tempat, pindah ini dan tidak. Stay where we are. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita untuk menguatkan kita dan membawa kita pada kemenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kita mau untuk ambil waktu untuk kemudian mempersiapkan hati kita. Kita akan persiapkan roti dan anggur kita di tangan kita. Dan kemudian saya akan berdoa buat kita sekalian. Bapa di sorga, kami datang kepada Hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh masuk dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Bicara terus dalam kehidupan kami. Biar kami terus berpikir proses. Dan kami akan berhasil melewati proses-proses yang Tuhan bawa dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu, karena tuntunan-Mu, karena kebaikan. Sekarang kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebagai hamba-Mu kami berdoa, Tuhan. Hamba berdoa
supaya roti dan anggur yang sudah dipersiapkan ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan dan kami minum, kami masuk dalam persekutuan di dalam Yesus, persekutuan di dalam Anak yang mengatakan bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Berkati semua orang saat sekarang ini. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Diambilnya roti, kemudian dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus semua sakit, semua penyakit, semua kelemahan, semua kutuk telah ditanggung pada tubuh ini. Dan tubuhnya ini adalah tubuh pelaksana kehendak Allah yang sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Yesus. Terimakan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah. Dan perbuatan itu menjadi peringatan akan darah. Darah Kristus adalah darah penebusan dan darah kemenangan. Oleh darah anak domba kita mengalahkan iblis dan ular tua itu. Kita tahu bahwa perkataan kesaksian kita dan darah anak domba membuat kita menjadi pemenang. Ini adalah darah penebusan yang menguduskan kita dan darah kemenangan. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Hari ini Tuhan kami mau berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bapak Everett Algi dan Ibu Erlin, kami berdoa supaya di ulang tahun pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Pernikahan mereka terus membawa anggur yang manis dari Yesus Kristus. Anggur sukacita pernikahan mereka. Mereka terus menikmati hubungan. Di mana dalam hubungan suami istri mereka semakin diproses menjadi serupa dengan Kristus. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mereka bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar kepada kami sekalian. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan yang hari ini beribadah kepada. Karena mari saudara-saudara sekalian, kita bersatu bersama-sama untuk berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bukan dengan cara tradisi dan agamawi. Karena kita mau supaya kerajaannya datang dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di bumi ini sama seperti di sorga. Kenyataannya kehendak Allah dinyatakan di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Tuhan memberkati kita. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Dan selamanya dibiarkannya orang benar tergoyah, tapi dia akan meneguhkan kita sampai kita mencapai kemenangan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu dan istrimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen.